3, 2, 1. Selamat sore para pemirsa televisi Republik Indonesia wilayah Riau. Bersama kami dalam mimbar agama Kristen Protestan kali ini diwakili oleh Gereja Kristen Protestan Angkola. Saya bersama narasumber kita pada saat ini, Pendeta Clementina Guru Pulungan Sarjana Teologi, dan bersama saya sebagai host Pendeta Aluk Bastian Mapau, Master Teologi. Untuk beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 11 ayat 37 sampai ayat yang ke-42 dalam bingkai tema Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Bagaimana itu dielaborasi dari teks ini? Kita akan dengarkan bagaimana pemaparan Ibu Pendeta kita ini, dan kita memberikan kesempatan kepada beliau. Kami persilakan Bu Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita semua amanah, saudara-saudari kami yang terkasih, bahkan semua pemirsa TVRI Riau. Sore hari ini kita akan diberkati lagi oleh firman Tuhan yang terambil dari Lukas 11 ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, terlebih dahulunya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati pemirsa TVRI Riau yang akan mendengarkan firman, biarlah melalui firman ini kami boleh dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lukas 11 ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan abaikan." Demikianlah pembacaan firman. Iya, terima kasih. Menarik sekali untuk mendengar, memahami, dan sekaligus menggumuli firman Tuhan ini. Tadi saya melihat bahwasanya ada penekanan terhadap orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus untuk makan bersama. Namun tindakan Yesus dikritik oleh orang Farisi, kan begitu Pak Ibu Pendeta? Iya. Kalau boleh, kami dengan pemirsa untuk mengetahui, memahami sekaligus untuk mendalami bagaimana sebenarnya latar belakang teks ini, bagaimana sebenarnya prosedur penekanan dan kritikan Yesus terhadap orang Farisi, karena orang Farisi tadi juga menegur, mengkritisi Yesus. Bagaimana ini bisa dijelaskan Bu Pendeta? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Untuk kita semua saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya juga membaca firman Tuhan ini Pak Pendeta, saya juga heran melihat
keadaan pada saat itu. Mungkin ini juga kebiasaan oleh orang Farisi. Bahkan bagi saya sendiri juga ini adalah hal kebiasaan. Kalau mau makan harus cuci tangan. Tetapi pada saat itu, ketika Yesus sudah masuk ke rumah orang Farisi, ketika dia sudah diundang, ketika mereka mau makan, tetapi Yesus tidak mencuci tangan. Sehingga di situ orang Farisi terkejut dan heran melihat kenapa Yesus tidak mencuci tangan. Mungkin di situ orang-orang Farisi ingin menguji Yesus, tetapi mereka tidak tahu apa maksud dan tujuan Yesus ketika Yesus tidak mencuci tangan. Bukan karena pada saat itu aja Yesus tidak mencuci tangan. Mungkin pada saat-saat bersama dengan orang-orang juga Yesus cuci tangan, mungkin makan. Mungkin ini adalah suatu teguran, ini mungkin suatu pemahaman yang ingin diberikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi pada saat itu. Karena Yesus mengetahui orang Farisi ini mereka hanya bersih di luar, tetapi di dalam hati mereka dikatakan dalam ayat yang ke-39, dalam hati mereka itu, dalam bagian mereka itu penuh dengan kejahatan. Disinilah Yesus mau menunjukkan bahwa hanya orang Farisi ini bersih di luar, mereka Pak Pendeta. Jadi Bu Pendeta, sepertinya Yesus ketika itu dibuat sebagai tamu yang agung, tapi dia tidak melakukan etiket sebagaimana orang Yahudi lakukan, memiliki tujuan seperti mencoba memancing orang Yahudi seperti Bu Pendeta ya? Iya Pak Pendeta. Sehingga disinilah Yesus ingin memberikan contoh ini, karena orang Farisi pada saat itu hanya mereka ini membersihkan tubuh mereka ini dari luar, tetapi dalam hati mereka penuh dengan kejahatan itu yang disorot oleh Yesus. Yesus ingin memberikan bagi mereka pemahaman kalian itu salah. Tetapi Yesus, kita ketahui Yesus, kalau ketika Yesus mengajar, bahkan ketika Yesus memberikan firman Tuhan, Yesus tidak pernah mengatakan seperti ini kepada mereka, Pak Pendeta, kau salah, kau salah, kau salah. Tetapi Yesus terus memberikan perumpamaan, Pak Pendeta, supaya orang-orang yang melihat orang Farisi, ahli Taurat, cepat memahami apa maksud dan tujuan Yesus pada saat itu. Iya, para pemirsa yang kami kasihi, di rumah kita mendengarkan pemaparan awal dari Bu Pendeta ini, bahwa ketika Yesus menjadi tamu dalam rumah seorang Farisi, dia tidak mempraktekkan bagaimana kebiasaan orang Farisi. Lalu orang Farisi marah kepada Yesus. Ternyata itu merupakan pintu masuk Yesus untuk menegur dan memperlihatkan siapa sebenarnya orang Farisi yang sesungguhnya. Untuk